warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derita Igobula, mahasiswi aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2, Fakultas Keperawatan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem respirasi atau pernapasan. Saat udara mencapai paru-paru, akan terjadi pertukaran antara oksigen dari luar tubuh dengan karbon dioksida dari dalam darah. Jika paru-paru mengalami gangguan, maka proses ini pun akan ikut terganggu. Macam-macam penyakit paru-paru. Berikut ini adalah macam-macam penyakit yang dapat menyerang paru-paru. Yang pertama, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara di dalam paru-paru menjadi meradang dan membengkak. Pneumonia seringkali disebut dengan paru-paru basah. Sebab pada kondisi ini paru-paru bisa dipenuhi oleh cairan atau nanah. Penyebab pneumonia adalah infeksi bakteri, virus, atau jamur. Penularan infeksi ini terjadi melalui udara yang terkontaminasi kuman dari penderita yang bersin atau batuk. 2. Tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang ke bagian tubuh lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri TBC menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderitanya, misalnya saat batuk atau bersin. Ketiga, bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada percabangan saluran udara yang menuju ke paru-paru atau bronkus. Salah satu penyebab yang paling sering adalah infeksi virus. Virus penyebab bronkitis biasanya ditularkan dari penderita melalui percikan dahak yang dikeluarkannya. Jika percikan dahak terhirup atau tertelan oleh orang lain, maka virus akan menginfeksi saluran bronkus orang tersebut. Keempat, penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK adalah peradangan paru kronis yang menyebabkan terjadinya gangguan aliran udara baik menuju dan dari paru-paru. Ada dua jenis gangguan yang terjadi pada PPOK, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Pada bronkitis kronis, peradangan terjadi pada dinding bronkus atau saluran yang membawa udara dan menuju ke paru-paru. Sedangkan pada emfisema, peradangan atau kerusakan terjadi pada alveoli kantong kecil pada paru-paru. Faktor utama yang meningkatkan risiko terjadinya PPOK adalah paparan asap rokok dalam jangka panjang baik secara aktif maupun pasif. Sedangkan faktor risiko lainnya adalah paparan debu, asap bahan bakar, dan uap bahan kimia. Yang kelima atau terakhir, asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan, sehingga menyebabkan sesak napas. Penderita asam umumnya memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Saat penderita asma terpapar alergi atau pemicu, saluran pernapasannya akan meradang, membengkak, dan menyempit. Hal ini akan membuat aliran udara menjadi terhambat. Selain itu, akan menjadi peningkatan produksi dahak yang membuat penderitanya semakin sulit bernapas. Ada beberapa hal yang bisa memicu munculnya serangan asma, seperti paparan debu, asap rokok, bulu mendatang, udara dingin, virus, dan zat kimia. Itulah macam-macam penyakit paru-paru yang perlu Anda ketahui dan waspadai. Jika Anda kerap mengalami batuk berkepanjangan, sesak napas, napas berbunyi, atau bahkan nyeri dada, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter agar bisa diberikan penanganan yang tepat. Demikian pembahasan dari materi terkait penyakit paru-paru, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih.